izin kami record ya, Bu. Oke, anak-anak, Ibu jelaskan sedikit ya untuk pembukaan. Jadi kegiatan home learning atau PJJ kita hari ini, pada hari Senin tanggal 31 Mei, kita kedatangan kakak-kakak mahasiswa dan mahasiswi dari UPN Veteran Jakarta. Nah, seperti yang sudah UPN Ibu... Jakarta. Iya, UPN Veteran Jakarta. Ada yang tahu singkatan dari UPN? Nggak tahu. Universitas Pembangunan Nasional ya, Kakak ya? Betul. Pembangunan Nasional. Oke. Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, tepatnya di Pondok Abu. Tempatnya di Pondok Bambu. Pondok Oke, Bambu. jadi kakak-kakak ini hadir dalam kelas virtual kita hari ini untuk memberikan materi yang bertemakan prestasi anak bangsa. Nah, Ibu harapkan anak-anak semua dapat menyimak materi yang diberikan oleh kakak-kakak dengan baik. Semoga materi yang diberikan oleh kakak-kakak nanti menjadi ilmu yang bermanfaat. Oke, untuk acara selanjutnya Ibu serahkan kepada panitia. Oke, Ibu, terima kasih Bu Megawati telah membuka acara pada pagi hari ini. Saya izin mulai acaranya ya, Bu. Oh, silakan, Kak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bu Mega selaku perwakilan dari SDN Tebet Timur 01 Pagi, serta adik-adik yang berbahagia. Puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas nikmatnya kita bisa hadir dan berkumpul secara virtual pada pagi hari ini. Selamat datang di acara seminar dengan judul Prestasi Anak Bangsa. Perkenalkan, saya Muhammad Rafif, selaku MC yang akan memandu acara ini dari awal hingga akhir acara nanti. Di sini saya juga ditemani oleh kakak abang mahasiswa lainnya yang akan menjadi pemateri pada pagi hari ini. Boleh perkenalan dulu dong kakak dan abang. Halo adik-adik, selamat pagi. Nama saya Ivo Maesa. Salam kenal ya. Salam kenal, Pak. Salam kenal. Halo adik-adik, kenalin nama kakak Singgi. Salam kenal semuanya. Salam kenal, Kak. Kenal, Kak. Halo adik-adik, kenalin nama aku Rani. Salam kenal semuanya. Salam kenal, Kak. Kenal, Kak. Rani. Halo adik-adik, nama aku Meli. Salam kenal ya. Salam kenal, Kak. Salam kenal, Kak. Meli. Halo adik-adik, nama aku Mari. Salam kenal semuanya. Halo adik-adik, nama aku Farhan. Salam kenal ya. Salam kenal, Kak. Kenal, Kak Farhan. Oke, karena semua kakak-kakak dan abang mahasiswa sudah berkenalan, kita akan masuk ke selanjutnya. Sebelum acara ini kami mulai, kita mau nanya dulu nih, gimana nih kabar adik-adik pada pagi hari ini? Apakah sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Kak. Alhamdulillah. Semoga tetap semangat ya pada pagi hari ini. Amin.
Oh ya, di sini kakak mau nanya nih, siapa adik-adik yang pernah menjadi ranking 1 di kelas atau mempunyai prestasi baik akademik maupun non-akademik? Adakah di sini yang punya prestasi? Coba boleh. Apa tuh kalau boleh tahu? Ya Kak, Prestasi apa? ranking 1. Oh. Wah, hebat sekali ini adik-adik nih, masih kecil udah banyak prestasinya. Pertahankan terus ya bagi yang belum punya prestasi, ayo tetap semangat untuk meraih prestasinya. Oke, sebelum kakak memulai acara pada pagi hari ini, kakak akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, ada kata sambutan dari Bu Mega selaku perwakilan dari SDN Tebet Timur 01 pagi. Yang kedua, akan ada materi yang akan dibawakan oleh kakak dan abang mahasiswa yang ada di sini. Yang ketiga, ada games tebak lagu. Dan yang terakhir, ada penutupan. Tetap semangat ya adik-adik untuk mengikuti acaranya, karena nanti bakal ada hadiah yang menarik loh bagi adik-adik yang bisa menjawab pertanyaan dari kakak atau abang-abang. Oke, langsung saja kita masuki sesi pertama. Kita akan masuki sesi foto bersama. Bagi adik-adik yang belum menyalakan kamera, yuk nyalakan kameranya adik-adik biar kakak bisa ngeliat wajah adik-adik yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Silahkan Kak Farhan boleh ambil alih untuk sesi fotonya. Ya, sebagai seorang satria, bagaimana kalau dia menjadi satria seperti ibu, satria bisa nanti. Jangan biarkan dia tahu ayahnya seorang satria muda. Tapi kenapa tidak? Ayo adik-adik kita foto dulu ya. Jalan Udah pada nyalain kamera belum? Kak. Oke, hitung ya. 1, 2, 3. Senyum. Lagi ya. 1, 2, 3 senyum. Oke, sudah. Terima kasih semuanya. harus bisa mengambil keputusan diri sendiri. Oke, terima kasih juga Kak Rani. Acara selanjutnya ada penyampaian kata sambutan dari Bu Mega selaku perwakilan dari SDN Tebet Timur 01 pagi. Kepada Bu Mega kami persilahkan. Oke. Terima kasih Kak Farhan ya tadi MC-nya. Kak Rafif, Bu. Oh Kak Raffi, oke Kak Raffi. Iya. Terima kasih. Selamat datang di kelas kami di kelas 4, kelas 4B tepatnya, di SDN Tebet Timur 01. Nah, untuk anak-anak semua, Ibu harapkan dapat mengikuti kegiatan ini dengan semangat dan disimak baik-baik apa yang disampaikan oleh kakak-kakak mahasiswa. Ya. Nah, supaya lebih kenal, kakak-kakaknya juga bisa lihat wajah-wajah siswa-siswi SDN Tebet Timur, semuanya diaktifkan ya kameranya. Ini semua adalah salah dari siku. Dia datang ke kota ini, aku selalu saja tidak beruntung. Benar. Oke, ada Rizky. Kelihatan kan gantengnya, cantiknya anak-anak SDN Tebet Timur 01. Kepada kakak-kakak mahasiswa juga Ibu ucapkan terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk mengadakan kegiatan bertemakan prestasi anak bangsa ini. Dan semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar sampai selesai. Ada 2 sesi ya, hari ini tanggal 31 Mei dan 2 Juni. Iya Bu, betul Bu. Oke, untuk mempersingkat waktu, Ibu serahkan acaranya kepada kakak-kakak mahasiswa. Anak-anak disimak baik-baik ya. Jika ada pertanyaan harus dijawab dengan semangat. Oke? Mana suaranya Ibu mau dengar suaranya anak-anak?
Baik, Bu. Oke, Rizky. Oke, semangat semuanya. Ya, Bu. Oke, Ibu akhiri sambutan dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Mega yang telah memberikan sambutan pada acara pagi hari ini. Oh ya adik-adik, supaya acara kita berjalan dengan lancar, mohon untuk dimatikan mikrofonnya ya, supaya kakak dan abang saat menyampaikan materi terdengar oleh adik-adik sekalian. Oke, terima kasih adik-adik semua. Oke, sesi selanjutnya ada sesi penyampaian materi dari kakak dan abang mahasiswa. Kepada kakak dan abang mahasiswa, dipersilahkan. Halo adik-adik, selamat pagi semua. Kakak akan Pagi, menyampaikan Kak. materi mengenai prestasi anak bangsa ya. Pertama-tama kakak akan menjelaskan dulu apa itu pengertian prestasi. Next. Menurut KBBI, prestasi adalah hasil yang telah dicapai dari apa yang telah dikerjakan, dilakukan, dan sebagainya. Menurut Galiari Waseso, prestasi adalah hasil dari pembelajaran atau perubahan perilaku yang melibatkan sains, keterampilan, dan sikap setelah proses tertentu. Sebagai hasil dari pengalaman individu dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Menurut Zainal Arifin, prestasi adalah hasil dari kemampuan, keterampilan, dan sikap seseorang dalam menyelesaikan berbagai hal. Menurut Sumadi Suryabrata, prestasi adalah nilai yang merupakan rumusan terakhir yang dapat diberikan oleh guru mengenai kemajuan atau prestasi siswa selama periode tertentu. Next. Nah, berikutnya kakak akan memberitahu 15 cara mengetahui bakat diri sendiri. Yang pertama, temukan hal yang disuka. Maksudnya di sini itu, menemukan hal yang disukai itu memang cukup sulit. Seringkali kita menyukai beberapa hal secara sekaligus dan juga dilakukan dalam waktu bersamaan. Sulit mengetahui apa yang disukai dan juga yang diprioritaskan untuk kita. Sehingga coba temukan hal yang paling adik-adik suka dan ingin adik-adik lakukan setiap harinya. Dengan begitu, adik-adik mungkin bisa mengenal bakat yang dimiliki dengan lebih cepat. Yang kedua, itu adalah cari hal yang bisa dikerjakan. Hal yang bisa adik-adik kerjakan merupakan hint atau petunjuk dari bakat yang mungkin adik-adik miliki. Jadi sebagai contoh, Anda sangat pandai membentulkan ponsel contohnya yang mengalami kerusakan. Nah, dengan pekerjaan ini adik-adik bisa mengetahui bakat yang mungkin berkaitan dengan hal tersebut. Yang ketiga, tanyakan nilai pada orang lain. Nah, ini seperti berapa nilai yang adik-adik miliki atau bisa adik-adik hasilkan. Jika dilihat dari psikologi, agak berbeda soalnya adik-adik membutuhkan cermin hidup alias pandangan orang lain. Jadi pandangan orang lain itu benar-benar penting ya dalam mencari bakat diri sendiri adik-adik masing-masing. Terus yang keempat, apa hal yang sering dibicarakan? Menurut psikologi, jika adik-adik mengatakan sesuatu yang berulang-ulang, maka hal tersebut merupakan hal yang adik-adik sukai. Kelima, amati hobi. Mengamati hobi adik-adik sendiri mungkin bisa membantu untuk menemukan apa yang sebenarnya bakat-bakat adik. Selain menemukan bakat-bakat dengan hobi, adik-adik juga bisa menggunakan hobi untuk mengisi waktu luang, serta mengasah hal yang ternyata mereka bisa lakukan dibandingkan dengan orang lain. Lanjut yang keenam, itu cari pengalaman. Mencari pengalaman bisa menjadi hal yang membantu adik-adik dalam menemukan bakat yang adik-adik miliki.
Terkadang adik-adik tidak akan pernah tahu apakah hal yang kita lakukan merupakan salah satu dari bakat adik-adik atau bukan. Udah gitu kegiatan sangatlah luas ya adik-adik. 7. Ikuti tes bakat. Cara ini mungkin cara paling mudah dan juga cepat yang dilakukan oleh adik-adik pada masa sekarang ini. Sejak kecil, mereka sudah mengikuti tes minat dan juga bakat untuk membantu mengarahkan mereka ke jalan yang sesuai dengan bakat serta minat adik-adik. Dengan mengikuti tes ini akan membantu adik-adik memperjelas apa sih sebenarnya bakat utama adik-adik tanpa perlu susah payah. Selanjutnya yang ke-8 itu cari poin plus diri adik-adik masing-masing. Percaya diri itu penting ya adik-adik dan juga perlu. Sebab bagi mereka yang memiliki kepercayaan diri akan mudah dan pintar dalam menilai diri mereka sendiri. Yang ke-9, latih hal yang disukai. Bakat tidak akan menjadi sebuah bakat jika hanya didiamkan saja. Maksudnya adalah ketika adik-adik sadar akan bakat yang sudah adik-adik miliki, namun pada akhirnya hanya diam saja dan tidak mencoba memanfaatkannya atau melatihnya menjadi lebih baik lagi. Rasanya agak tidak mungkin untuk bisa menemukan bakat dalam diri adik-adik masing-masing dan mengelolanya menjadi suatu hal yang membawa diri Anda pada sebuah prestasi. Lanjut yang ke-9. Maksudnya yang ke-10, ketahui hal yang dibenci. Ketahui apa saja hal yang adik-adik benci atau tidak sukai. Banyak orang yang berhenti melakukan sesuatu hal karena mereka membenci hal tersebut. Jadi kalau bisa untuk mengetahui bakat diri sendiri, jangan membenci dulu, jangan sampai membenci hal sesuatu tersebut ya. Yang ke-11, dengarkan kritik. Maksudnya di sini yaitu adik-adik juga harus mendengarkan opini dari orang lain terkait dengan bakat adik-adik sendiri ya. Ke-12, bandingkan dengan orang lain. Maksudnya bandingkan dengan orang lain itu ya memang gak enak ya sebenarnya kalau dibandingkan dengan orang lain itu. Namun bagaimana dengan membandingkan diri sendiri dengan orang lain, Anda bisa menggunakan hal ini untuk memotivasi adik-adik masing-masing juga dengan membandingkan dengan orang lain. Yang 13, lihat kemampuan orang lain. Tak jarang beberapa adik sirik dan iri dengan orang lain dan akhirnya menghasilkan sesuatu yang membuat adik-adik sadar bahwa hal tersebut adalah bakat. 14, sering melakukan hal baru. Melakukan hal baru sama halnya dengan mencari pengalaman baru ya adik-adik. Sering melakukan hal baru juga membantu adik-adik mengenal kegiatan dan hal yang sebelumnya mungkin tidak pernah terduga dan juga tidak pernah adik-adik lihat. Ke-15, ini sebenarnya poin yang paling penting ya adik-adik, nomor 15, jangan pernah menyerah mencari bakat diri sendiri. Terima kasih. Mungkin selanjutnya bisa dilanjut oleh Kak Paramita. Ya, halo semuanya. Kedengeran Kak suara aku? Kedengeran, Kak. Terdengar. Terdengar. Oke, selanjutnya bakal lanjutin sama aku ya. Aku bakal jelasin tentang bakat prestasi diri. Yang pertama itu sebagai cikal bakal masa depan kita. Seperti yang kita tahu, kalau kita punya prestasi, itu biasanya bakal jadi bekal buat kita menyongsong masa depan kita yang lebih baik gitu kan. Itu kenapa prestasi diri itu sangat penting untuk kita. Yang kedua, ada untuk mencapai cita-cita dan tujuan kita. Nah, ini juga penting banget. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena biasanya kita itu melakukan prestasi itu yang sesuai dengan bakat kita kan. Nah, bakat kita itu bakal menuntun kita untuk sampai ke cita-cita kita dan tujuan hidup kita. Yang ketiga, untuk membuat orang tua bangga. Ini juga poin penting. Selain bikin diri kita bangga, prestasi juga pastinya bikin orang tua kita bangga, teman kita bangga, lingkungan sekitar kita bangga,
bahkan negara pun bisa bangga kalau kita punya prestasi yang baik. Yang keempat, ada sebagai motivasi diri dan orang lain. Sebagai motivasi diri dan orang lain di sini itu dijelasin kalau kita punya prestasi yang baik, itu bakal memotivasi diri kita untuk bisa punya prestasi yang lebih baik lagi di masa depan. Nah, hal ini juga berpengaruh untuk orang lain. Nah, orang lain kita itu bakal memotivasi kayak, wah dia bisa ya sehebat itu, kenapa aku nggak bisa, kenapa aku nggak berusaha untuk jadi bisa sehebat dia. Nah, yang kelima, kita bisa menjadi positif jika ada peluang untuk dimanfaatkan. Ini juga salah satu manfaat prestasi diri, karena kalau kita sudah dari kecil udah punya prestasi ini, biasanya selagi kita tumbuh, kita bakal selalu melihat peluang itu sebagai celah yang positif gitu. Oh, bisa dimanfaatkan gitu setiap ada peluangnya. Yang keenam, kita akan semakin kreatif, berani bekerja, dan dapat membangun negara yang lebih progresif dan lebih cerdas lagi. Yang selanjutnya itu ada tujuan prestasinya sendiri. Yang pertama, bagi siswa, pencapaian ini bertujuan untuk mengukur kemajuan hasil belajar siswa. Sebagai aturan, itu diringkas dalam bentuk laporan dan kemudian diberikan kepada orang tua. Nah, ini penjelasannya itu sebagai aturan itu diringkas dalam bentuk laporan. Laporan itu biasanya berbentuk rapot yang diserahkan melalui guru ke orang tua. Nah, rapot ini itu sebagai bahan evaluasi buat siswa untuk nih sejauh mana sih kemampuan teman-teman semua belajar. Nah, biasanya teman-teman belajar dari bulan 1 sampai bulan 6. Nah, biasanya teman-teman dikasih rapot kan tuh. Nah, dari bulan 1 ke bulan 6 ini biasanya guru bakal melakukan evaluasi nih tentang prestasi teman-teman. Kira-kira kemajuan itu signifikan gak sih, baik gak sih, atau ada kekurangan. Yang kedua, untuk memposisikan siswa dalam situasi pengajaran yang disesuaikan dengan kemampuan, bakat, minat, dan karakteristik mereka. Nah, di sini itu maksudnya kalau misalnya teman-teman suka dalam olahraga, nah biasanya guru-guru bakal menempatkan kalian di bidang bakat dan minat. Kalau misalnya kalian suka di bidang, oh aku sukanya matematika, oh aku sukanya IPA, oh aku sukanya IPS. Nah, itu tuh biasanya kalian bakal dikategorikan, oh ini teman-teman semua ini punya keahliannya di bidang akademisnya. Tuh. Yang ketiga ada untuk mengetahui apakah siswa mengalami kesulitan belajar atau tidak. Ini sama seperti poin di pertama tadi, ini tuh untuk mengukur gitu, kira-kira teman-teman ini selama 1 semester ini mengalami kesulitan nggak sih dalam di pelajaran akademis ini, atau teman-teman ini ada kesulitan nggak sih belajar di bidang akademis ini. Yang kedua, untuk memberikan karyawan kemampuan yang terbaik. Nah, ini tuh sebagai evaluasi untuk guru dan karyawan yang ada di sekolah untuk tahu gitu kira-kira metode pembelajaran yang diberikan ke anak-anak itu udah yang terbaik sih, anak-anak tuh mampu nggak sih untuk menerima pelajaran. Kayak sekarang kan belajarnya lagi online ya, nah ini tuh bisa jadi bahan evaluasi gitu untuk guru-guru dan karyawan. Kira-kira online tuh ngaruh nggak sih ke peningkatan pembelajaran teman-teman, bahkan malah bikin kalian kurang ngerti atau bahkan meningkatkan pembelajaran kalian. Yang keenam, untuk menjaga karyawan termotivasi selama bekerja dan dapat meningkatkan keterampilan mereka sebagai alat untuk meningkatkan kualitas SDM. Ini sama kayak poin 5 tadi, untuk menjaga karyawan termotivasi selama bekerja itu maksudnya selama teman-teman menjaga prestasi, biasanya guru itu makin termotivasi kan untuk membimbing kalian gitu. Oh, ini anak teman-teman tuh jago di bidang ini. Biasanya guru-guru tuh bakal lebih bakal lebih semangat gitu untuk mengajar kalian supaya kalian bisa dapat prestasi di bidang itu. Nah, itu tuh menuntun kalian juga untuk meningkatkan kualitas SDM gitu. SDM tuh sumber daya manusia gitu. Karena sumber daya manusia baik kan pasti dibutuhin kan sama negara. Nah, makanya kalau prestasi kalian begitu, kalian dapat membantu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di negara kita. Tuh.
Selanjutnya bakal lanjut sama Kak Farhan ya. Makasih semuanya. Halo adik-adik. Aku mau menjelasin masalah macam-macam prestasi ya. Tadi sebelumnya Kak Rafif udah pernah ngomong tuh di awal kalau prestasi ada akademik dan non-akademik. Nah, ini aku mau ngasih tahu nih, apa sih artinya prestasi akademik dan prestasi non-akademik itu. Jadi, kalau prestasi akademik itu adalah prestasi atau kemampuan yang telah dicapai yang berhubungan dengan akademik, pendidikan, atau ilmu pengetahuan. Jadi, contohnya itu jika misalkan adik-adik tadi tuh ada yang ranking 1 di kelas, itu kamu termasuk anak yang berprestasi dalam bidang akademik gitu. Ada juga misalkan kalau misalkan kalian udah pernah menang lomba juara matematika atau menang lomba itu apa IPA gitu, kalian juga termasuk memiliki prestasi di bidang akademik. Lalu kalau yang prestasi non akademik adalah prestasi atau kemampuan yang telah dicapai tetapi tidak berhubungan dengan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Jadi misalkan nih adik-adik di sekolahnya ada tim sepak bola menang waktu pada saat perlombaan gitu. Berarti tim tersebut dia memiliki prestasi di bidang non akademik. Kenapa? Karena tim sepak bola itu tidak berhubungan dengan ilmu pengetahuan, tapi berhubungan dengan olahraga. Nah, yang non akademik ini dia juga bisa berhubungan dengan misalkan olahraga ataupun kesenian ataupun games, kalau sekarang ya games online gitu, itu dia juga termasuk kepada prestasi yang non akademik gitu. Kita lanjut ya. Nah, ini merupakan contoh-contoh prestasi akademiknya nih adik-adik. Sesuai yang tadi kakak bilang, mendapat ranking 1 di kelas, itu dia merupakan akademik, mendapatkan nilai bagus. Misalkan adik-adik nilai rapotnya selalu bagus nih, berarti adik-adik termasuk orang yang memiliki apa prestasi dalam bidang akademik. Bisa menjadi penghafal Al-Quran, ataupun menang lomba matematika, dan berbagai olimpiade lainnya. Kalian termasuk orang-orang yang memiliki prestasi di bidang akademik. Nah, selanjutnya ini contoh-contoh gambarnya nih. Misalkan kalian mendapatkan nilai A+, kalau di SD mungkin masih pakai angka ya, misalkan seperti kalian mendapat nilai 90 ke atas, itu kalian juga bisa dibilang menjadi anak yang berprestasi dalam bidang akademik. Ataupun ini contohnya ada seseorang nih, ada mungkin seumuran kalian juga ya, dia udah menang juara 2 nih lomba matematika SD, tingkat SD gitu, dia mendapatkan uang 2 juta. Jangan salah loh adik-adik, kalau misalnya kalian punya prestasi itu kalian asah terus prestasinya, kalian juga bisa menghasilkan uang dari prestasi tersebut, kalian bisa ikut-ikut lomba atau segala macamnya. Nah, selanjutnya kakak serahkan ke Kak Singgih ya untuk materi berikutnya. Oke, Kak Farhan. Sebelumnya, maaf ya kalau kakak nggak bisa on cam, soalnya sinyal di sini lagi kurang mendukung. Oke, kakak lanjut ya. Nah, selain akademik, adik-adik juga bisa membanggakan Indonesia melalui kegiatan non-akademik tuh. Prestasi non-akademik juga tidak kalah penting dibanding prestasi akademik. Kita bisa melakukannya dimulai dari hobi dan kegemaran kita masing-masing. Seperti bermain game, menggambar, berolahraga, dan lain sebagainya. Dari sekian banyak prestasi non-akademik yang dapat adik-adik lakukan, kakak mau memberikan contoh nih beberapa prestasi non-akademik, yaitu sebagai atlet e-sport, sebagai atlet timnas, menjuarai lomba pramuka, melukis, dan debat. Lanjut. Nah, ini adalah gambaran jika kita berprestasi secara non-akademik. Kita bisa menjuarai suatu turnamen seperti PUBG, Dota, Free Fire, Mobile Legends, dan game-game lainnya. Nah,
bagi adik-adik yang suka main FF, bisa tuh dipelajari sampai jadi pro player. Tapi ada tapinya tuh, jangan lupa belajar dan kerjain tugas sekolahnya. Jangan sampai gara-gara bermain FF gitu, PR-nya malah ditinggalin. Nah, selanjutnya adik-adik juga bisa menjadi pemain timnas Indonesia, seperti timnas sepak bola, voli, dan lain-lain. Yang terakhir, adik-adik bisa menjuarai lomba menggambar, baik itu di tingkat provinsi, nasional, maupun internasional. Tentunya untuk bisa jago seperti ini, adik-adik memerlukan kerja keras tuh dalam mengasah kemampuan adik-adik. Jadi jika adik-adik pengen jika adik-adik tertarik di bidang non-akademik, alangkah lebih baiknya adik-adik tuh harus menekuni kegiatan tersebut. Lanjut. Nah, sebelum menjadi anak yang berprestasi, lebih baiknya kita mengenal terlebih dahulu makna dan hakikat dari prestasi. Yang pertama itu prestasi. Prestasi adalah hasil yang diperoleh dari upaya yang telah dilakukan. Jadi prestasi itu seperti hadiah yang kita dapatkan ketika kita melakukan sesuatu yang bermanfaat. Hakikat prestasi bangsa adalah seorang atau kelompok yang membawa nama baik kelompok tersebut atau bangsa dan negara. Lanjut, selanjutnya akan dibahas oleh kakak. Nah, sebelum berprestasi, kalian tuh harus punya kemampuan. Misalnya nih, kalian punya kemampuan untuk bermain bola basket. Nah, setelah itu kalian harus mempunyai kemauan untuk menjadi, misalnya menjadi atlet bola basket. Nah, lalu misalnya kalian punya niat untuk menjadi juara 1 se-Jakarta. Nah, dari situ kalian juga harus latihan terus, misalnya latihan bola basket setiap Sabtu atau Minggu. Nah, setelah itu kalian juga habis ikut lomba, misalnya kalian gagal nih, kalian harus terus mencoba tanpa menyerah gitu. Selain itu, kalian juga harus berdoa nih, minta doa dari orang tua dan juga minta doa dari Allah SWT gitu. Next. Nah, selanjutnya itu ada hal-hal yang harus kalian perhatiin biar kalian berprestasi. Yang pertama, memiliki wawasan pendidikan. Misalnya kalian ingin nih jadi dokter, kalian harus pinter dong pastinya. Dan caranya itu adalah kalian belajar terus. Lalu memiliki cita-cita, misalnya kalian ingin menjadi guru, menjadi atlet, atau sebagainya. Lalu berpikir kritis, misalnya kalian bertanya nih kepada orang yang sering berprestasi, misalnya yang ranking 1 nih, kalian tanya, kok kamu bisa sih ranking 1? Gimana caranya? Kayak gitu. Terus lalu peluang untuk melakukan. Maksudnya apa sih, Kak? Maksudnya itu, misalnya nih kalian Sabtu atau Minggu nggak ngapa-ngapain nih, mendingan kalian belajar daripada kalian bengong, main game, mendingan kalian gunain untuk belajar. Lalu memiliki sikap kompetitif. Misalnya nih kalian gagal nih menjadi ranking 1 di kelas. Nah, kalian jangan lupa untuk terus belajar. Untuk selalu terus belajar biar kalian menjadi ranking 1 gitu. Lalu selanjutnya sikap siap meraih keunggulan. Maksudnya jika kalian belajar terus, berarti kalian tuh udah ada sikap untuk meraih keunggulan gitu. Next. Oke, jadi kalau kalian mau berprestasi itu ada 2 faktor yang menentukan prestasi kalian bisa terwujud. Nah, itu tuh ada dari faktor dari dalam sama faktor dari luar. Kalau faktor dari dalam itu, kalian harus tahu dulu bakat atau potensi yang kalian miliki. Misalnya kalian sukanya di akademik atau di non-akademik, kayak misalnya kalian suka main sepak bola atau main volley, itu kalian pasti cari tahu dulu bakat kalian apa, potensinya apa.
Nah, yang kedua itu kalian harus punya motivasi atau keinginan. Jadi ini kalian harus, kalau mau punya prestasi, kalian harus tahu potensinya, terus kalian tuh harus punya rasa ingin untuk melatih prestasi itu, potensi itu yang kalian punya. Nah, yang ketiga ini ada keuletan. Nah, itu tuh keuletan maksudnya tuh kalian tuh harus tekun, rajin, jadi kalian latihannya rajin, tekun gitu. Jadi benar-benar kalian ningkatin bakat atau potensi yang kalian miliki. Yang keempat itu ada kecerdasan. Kecerdasan itu misalnya kalian jago di matematika. Nah, kalian tuh harus benar-benar punya kemampuan di situ. Nanti prestasi kalian itu bakal terwujud kalau kalian punya kecerdasan itu dalam bidang itu. Nah, yang kelima ini minat terhadap suatu bidang. Minat terhadap suatu bidang tuh misalnya kalian punya minat di akademik, berarti kalian punya kesempatan untuk mewujudkan prestasi kalian itu. Nah, kalau faktor dari luar itu, misalnya kayak kesempatan yang tersedia. Misalnya kalian di sekolah kalian tuh ada lomba. Nah, itu tuh berarti ada kesempatan kalian buat mewujudkan prestasi kalian. Nah, kalau yang kedua ini dukungan orang tua atau orang lain. Misalnya kalian punya bakat atau potensi jadi pemain sepak bola. Nah, nanti orang tua kalian atau orang lain itu misalnya bisa ngelesin kalian atau ikut kursus. Nah, itu atau dukungan apapun itu dari orang tua atau orang lain itu membuat prestasi kita bisa terwujud. Nah, yang ketiga ini ada sarana dan prasarana yang mendukung, misalnya. Nih tadi kalian tuh mau jadi pemain sepak bola. Nah, nanti kalian misalnya punya fasilitas lapangan di mana kalian bisa latihan atau punya bolanya. Nah, itu namanya sarana dan prasarana. Nah, habis itu ada biaya dan tempat tinggal. Lanjut. Nah, ini ada beberapa cara untuk mengembangkan potensi diri kalian supaya berprestasi tinggi. Jadi tuh kalian kembangin dulu prestasi kalian. Nah, yang pertama tuh kalian harus kenalin betul potensi yang ada di diri kalian. Jadi kalian tahu potensinya apa, baru bisa dikembangin. Nah, yang kedua ini ada merumuskan dan menentukan cita-cita hidup. Nah, yang ketiga ini sama yang tadi aku bilang, yang keuletan itu. Kalian tuh harus belajar dengan rajin, ulet, tekun, dan tanpa kenal lelah. Jadi kalau mau ngembangin prestasi kalian, kalian jangan pantang menyerah. Harus terus semangat, optimis kalau kalian bisa mewujudkan prestasi yang kalian mau punya itu. Nah, yang keempat ini ada jangan kecil hati dan rendah diri. Jadi, selama kalian berusaha, selama kalian percaya diri, terus tetap semangat, pasti bisa untuk mewujudkan prestasi kalian itu. Terus, di sini juga jika ada kemampuan, pasti ada jalan. Nah, yang terakhir ini, kalian tuh harus selalu berdoa untuk prestasi kalian itu bisa terus dikembangin, terus terwujud, jadi mendapatkan prestasi yang tinggi. Oke. Oke nih, terima kasih kepada kakak-kakak dan abang mahasiswa yang sudah memberikan materinya. Bagi adik-adik yang mungkin belum paham apa sih yang kakak omongin, boleh banget nih buat bertanya sama kakak-kakak. Ada yang ingin bertanya, adik-adik? Apa kita mau lanjut aja ke games? Gimana adik-adik? Lanjut aja, Kak. Lanjut aja, Kak. Lanjut aja, Kak. Lanjut aja. Lanjut, Kak. Oke. Baik, acara selanjutnya kita masuk di sesi games nih adik-adik, sesi yang seru. Jadi di sini di sesi games ini ada 3 orang
pemenang yang bisa jawab judul lagu dari games ini. Jadi peraturannya gini adik-adik. Kan nanti kakak dan abang mahasiswa akan memutar lagu. Nah, adik-adik kalau bisa jawab lagunya apa, langsung tulis di kolom chat atau nyalakan speaker. Saya bisa jawab Kak apa gitu misalnya. Udah mengerti peraturannya adik-adik? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Sudah, Kak. Ayo semangat ya adik-adik. Ada hadiah loh ini. Langsung aja kakak bisa dimulai dari yang lagu pertama. Saya, Kak. Ya, siapa saya. tuh? Saya. Zain, coba. Mohon kakak dimatikan dulu Kak, bentar. Coba. 17 Agustus. Zain. Wah, kurang 17 tepat Zain. Bukan itu. Judulnya udah hampir benar sih, cuman bukan itu judul lagunya. Coba lagi dengerin ya. Kemerdekaan, Kak. Siapa itu yang jawab tadi? Saya lagi. Zain. Oke, selamat buat Zain. Kamu berhak mendapatkan hadiah ya. Nanti kakak hubungin ya. Oke, untuk adik-adik yang belum dapat hadiah tetap semangat ya, karena masih ada 2 lagi nih lagu yang bisa mendapatkan hadiah. Oke, kakak boleh dilanjutkan lagunya Kak. Al-Farazi, Zara Exen tuh, Kak. Saya, Pak. Siapa tuh? Saya, Pak. Al-Farizi. Pak. Saya, Pak. Al-Fahrezi. Oke, Al-Fahrezi, apa judul lagunya? Juta gentar. Nah, kedengeran loh. Maju tak gentar. Wah, sayang sekali Al-Farazi. Jawabannya masih kurang tepat. Coba didengerin lagi ya. Siapa? Oh iya, sekarang sebutin namanya aja dah. Rizky. Oh, Rizky. Oke, Rizky. Jawabannya masih kurang tepat, Rizky. Coba ada lagi. Anita, Kak. Anita. Dari Sabang sampai Meroket. Ya, betul. Siapa tuh tadi yang jawab? Anita. Anita. Oke, selamat untuk Kanita ya namanya ya? Iya. Oke, selamat untuk Kanita. Kamu berhak menjadi pemenang. Nanti dihubungi ya sama kakak-kakak. Ya. Oke, yang lain jangan patah semangat nih, masih ada satu lagi nih. Aduh. Oke, kakak boleh dinyalakan lagi lagunya. Oh, no. Alma, Pak. Alma, Pak. Sama ya. Oke, Alma. Tanah airku. Oke, jawabannya benar. Oke, karena adik-adik semangat nih, kakak tambah lagi nih hadiahnya jadi 5 nih. Masih ada kesempatan 2 lagi. Ayo yang belum dapat hadiah tetap Jadi semangat. 5 sama kakak-kakaknya. Tambahin jadi Yang 5. udah boleh lagi, Kak. Yang udah Oh, boleh. nggak boleh dong. Oh, udah Gantian nggak boleh sama lagi. teman-temannya. Gantian yang lain. Gantian sama yang lainnya ya. Soalnya Oke. besok masih ada lagi loh di sesi 2. Totalnya Iya. bisa 3, bisa nambah lagi. Kalau kaliannya semangat nanti ditambahin sama kakak-kakaknya. Nah, Yuk, iya semangat, yuk. makanya semangat.
Apa tuh? Sebut nama dulu Alfarezi ya. udah belum tadi? Nama dulu. Coba dari tanya. Alfarezi. Suasana airku, Pak. Alfarezi tadi udah airku, Pak. Alfarezi udah. Alfarezi udah. Saya, Kak. Nah, sudah. Oh, berarti ganti Sebut lagi. nama ya, jangan lupa sebut nama, jangan Sebut nama. Soalnya kakaknya tidak tahu siapa yang ngomong. Pusaka, Kak. Sandi, Kak. Unyu Upin tuh siapa sih Unyu Upin? Saya, Kak. Saya, Kak. Tuh kak, Unyu Ipung tuh kak namanya kak. Iya. Nama aslinya siapa ke? Enggak, nama Rafif, Kak aslinya. Rafif. Mungkin bisa diganti lagunya ya biar bisa lebih adil. Dari ulang. Oke, dari ulang aja ya karena pada ini ya. Enggak kedengeran. Kedengeran, Kak. Kalau enggak gini aja. Kalau kalian tahu lagunya, kalian tulis nama di chat. Saya Kak. Siapa misalnya namanya Fatima gitu. Nanti yang paling duluan Kakak lihat, nanti Kakak panggil gitu. Oke, Ya, di mengerti chat semuanya? di chat. Di chat dulu, ketik namanya. Yang paling duluan nanti Kakak sebut namanya. Kalau bisa baru dapat hadiah, oke? Oke. Tulis nama di chat ya yang bisa. Ya, enggak. Ya, tuh ada. Stop dulu lagunya. Tidak ada yang jawab. Naila dulu tuh Kak tadi. Siapa Kak Ivo yang duluan tadi? Naila duluan ya Kak? Naila. Oke. Naila boleh dibuka mic-nya. Naila, mana Naila? Naila, mana Naila tadi? Naila boleh dibuka dulu ya mic-nya. Untuk Naila kakak boleh. panitia yang jawab boleh di pin ya. Itu kali kamu gitu sama. Naila tadi mana? Saya, Kak. Naila Udah jawabannya dijawab apa sama tadi? Naila. Oh, udah dijawab sama Naila. Oke, selamat buat Naila. Kamu berhak mendapatkan hadiah. Nanti dihubungi ya. Ayo kakak Ahan Maliki di setel lagu selanjutnya. Ini lagu terakhir nih adik-adik, jangan sampai keduluan ya sama yang lainnya. Kalau mau jawab langsung judul lagunya juga nggak apa-apa. Halo Bandung. Saya. Ya, siapa tuh? Sebutin namanya. Sandi dulu tuh Kak. Sandi yang pertama ngechat. Kak. Ya, Pak Sandi jawabannya. Di spotlight tolong kakak panitia. Sandi. Tahu lagu Halo Bandung kan? Iya benar lagunya. Betul. Nanti dikontak ya sama kakak-kakak panitianya. Terima kasih Sandi. Semangat. Oke, karena lagunya udah habis nih adik-adik. Jadi kita masuk ke sesi berikutnya ya. Bagi yang belum mendapatkan hadiah, tenang, kita masih ada hari kedua ya. Kalian masih bisa dapat hadiah lagi, oke? Semangat ya adik-adik. Ya, Kak. Ya, Kak. Ya, Kak. Oke. Nggak terasa nih, kita udah sampai di penghujung acara.
terima kasih Kakak ucapkan kepada adik-adik yang sudah antusias nih mengikuti acara dari awal sampai akhir. Nah, bagi adik-adik yang belum beruntung untuk mendapatkan hadiah, kita masih bisa bertemu lagi nih lusa. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Dadah, terima kasih. Sama Kak. Terima kasih semuanya. Jangan lupa ya Terima kasih adik-adik, semuanya ya, datang adik-adik. di hari kedua. Kita akan berbagi pengalaman nih dengan abang-abang dan kakak-kakaknya yang Ya. udah memiliki prestasi. Hari kedua masih ada hadiahnya nggak Kak? Oh, Masih masih dong. Ada dong. Jelas. Masih dong, Kak. Kasih ke Kak buat hadiahnya. Di sini ada yang main game nggak? Ayo Kak. Pep. FF siapa itu yang main FF Resen coba? Saya main FF. Siapa Saya Resen? main FF. Main FF. Saya main FF. Saya juga Kak. FF. Aduh, banyak ya yang main FF. Banyak ya yang main FF ya? Banyak semua satu kelas. Nah, sebelum itu kita foto bersama dulu yuk buat dokumentasi kalian. Nanti fotonya kita kirim ke kalian. Itu dibuka semua kameranya ya. Udah belum? Udah Kak. Ih, cantik-cantik ganteng banget. Kayak kita foto ya. Oke, aku hitung ya. Udah siap belum? Udah Kak. Sudah. Oke, aku foto ya. 1, 2, 3, senyum. Lagi. 1, 2, 3, senyum. Oke, udah ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih adik-adik. Terima kasih adik-adik. Kalian boleh leave ruang ya. Jangan lupa datang di hari kedua. Terima kasih juga Kak buat hadiahnya. Iya. Dadah. Terima kasih juga buat Bu Mega yang sudah Lagi zoom. Dadah. Untuk panitia jangan keluar dulu ya. Nggak boleh keluarnya adik-adik. Dadah. Lagi zoom Bu, lagi zoom Bu. Lagi zoom. Ayo yang belum live ruang Zoom-nya bisa. Gak apa-apa, acaranya sudah selesai. Kalian udah boleh keluar ya. ya. Terima kasih adik-adik. Kayaknya dibaginya pada sesi kedua ya. Diberitahunya di sesi kedua, nanti kita bagiinnya, kita nanti akan ngomong dengan wali kelas kalian ya. Akan ngomong sama Bu Mega ya nanti. Recordingnya ya stop dulu aja.